mengatur hubungannya dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan alam sekitarnya, dengan yang lainnya, tidak diatur dengan cara agama, maka apapun pencapaian manusia justru akan semakin menjatuhkan kehidupan manusia itu sendiri. Pun demikian agama juga mengatur bagaimana seorang manusia harus menata akhlak dan kepribadiannya, menata sifat-sifat yang harus muncul, harus tumbuh, harus memenuhi hatinya. Jika agama tumbuh dengan semestinya dalam kehidupan manusia, maka manusia akan tumbuh dengan sikap hati, dengan sifat-sifat yang bagus, sehingga di dalam mengsikapi, di dalam memahami apapun yang terjadi dalam kehidupannya akan bisa dipahami, disikapi dengan cara yang baik, dengan cara yang memuliakan dia. Tetapi ketika manusia terjauh daripada sifat-sifat dan akhlak yang baik, maka apapun pencapaian manusia, maka yang ada hanyalah keburukan-keburukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan agama ini akan menghasilkan satu kehidupan yang memuliakan manusia. Kehidupan-kehidupan yang baik, kehidupan-kehidupan yang akan menjadikan manusia ini makhluk-makhluk mulia. Karena memang fitrahnya manusia adalah makhluk yang mulia. Tetapi jika agama ini terjauh dari kehidupan manusia, maka manusia ini akan terjerembab, akan terjatuh dalam kehidupan yang menghinakan dia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya hari-hari yang harus kita pikirkan adalah bagaimana wujudnya agama dalam kehidupan kita. Siapapun dia, hidup dalam masyarakat manapun, jika agama wujud dalam kehidupan dia, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang mulia, kehidupan yang meridhokan Tuhannya, kehidupan yang akan membawa kebahagiaan bagi dia. Seseorang mungkin hidup dalam suasana yang sederhana, bahkan mungkin jauh dari hiruk pikuk perkotaan atau dimanapun lah dia berada, dan dia menjalani agama dengan tauhid yang betul kepada Tuhannya. Dia menjalani kehidupannya dengan menjaga betul bagaimana ubudiyah mesti ditunaikan. Dia bermuamalah, bermuasyarah, dia berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan alam sekitarnya dengan tertib agama. Dan di dalam hatinya tumbuh sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia. Maka dimanapun dia berada, keadaan apapun yang mengiringi kehidupan dia, maka insya Allah seorang manusia ini tadi akan menjalani kehidupan yang bahagia. Dan segenap keadaannya ini akan menambah kemuliaan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Tapi jika manusia tidak seperti itu, kehidupannya jauh daripada tauhid yang lurus kepada Tuhannya, kehidupannya jauh daripada ubudiyah yang benar, dia menjalani hubungan dengan alam sekitarnya, dengan manusia sekitarnya, dengan makhluk-makhluk yang lain, tidak dengan muasyarah dan muamalah yang benar, dan hatinya terjauh daripada sifat-sifat yang mulia, maka walaupun dia mendapatkan capaian-capaian keduniaan yang hebat, tetapi hakikatnya dia adalah manusia yang sangat-sangat merugi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi marilah kepahaman ini menjadi dasar di dalam hati kita, bahwasanya ukuran pencapaian kehidupan itu adalah bukan capaian-capaian keduniaan, tapi ukuran capaian kehidupan, kesuksesan kehidupan, kemuliaan kehidupan adalah sejauh mana wujudnya agama dalam kehidupan kita.
Hari ini tipu muslihat keduniaan mungkin mengajak kita untuk melihat capaian-capaian kehidupan atau melihat orang yang dikatakan sukses adalah yang mendapatkan capaian-capaian kehidupan yang besar. Masyarakat manusia yang dikatakan sukses mungkin diukur dengan tingginya gedung-gedung mereka, besarnya pendapatan per kapita mereka, atau mungkin ukuran-ukuran kehidupan yang benar-benar diukur semata-mata berdasarkan capaian-capaian keduniaan. Berapa pendapatan per kapitanya, terus dan lain-lain lah begitu. Berapa mobil yang ada di masyarakat itu, umpamanya begitu. Tetapi sama sekali tidak dimasukkan bagaimana tadi ukuran-ukuran capaian agama. Apakah masyarakat yang mungkin gedungnya tinggi-tinggi, masyarakat manusia dengan gedungnya yang tinggi-tinggi, dengan pendapatan per kapita yang sangat-sangat tinggi, dengan kemakmuran, ukuran-ukuran kemakmuran keduniaan yang mungkin dikatakan hebat. Tapi dalam masyarakat manusia itu, jika cacat dalam tauhidnya, bahkan rusak dalam tauhidnya, jika dalam masyarakat manusia yang notabene serba hebat capaian keduniaannya, tetapi masyarakat itu tidak menjalani kehidupannya di dalam tertib ubudiyah yang benar, tetapi masyarakat itu tidak menata kehidupannya dengan tertib muamalah dan muasyarah yang hak sesuai dengan agama Allah, tetapi dalam masyarakat itu tidak dibangun dengan sifat-sifat akhlak yang bagus, maka kalau kita mau melihat dengan cermat, justru masyarakat manusia yang seperti itu adalah masyarakat manusia yang sangat buruk sekali. Di balik gedung-gedung yang tinggi, di balik hiruk pikuk pencapaian-capaian keduniaan, maka disitulah letaknya individu-individu manusia yang tidak kenal dengan Tuhannya. Individu-individu manusia yang akan mengakhiri kehidupannya dengan kehinaan di jahanam selama-lamanya. Apakah ini satu kehidupan yang baik? Oh tidak. Di balik hiruk pikuk kemajuan keduniaan, maka akan didapati masyarakat manusia di mana muamalah dan muasyarah di kalangan mereka, bagaimana hubungan mereka dengan sesama manusia yang lainnya, bukan dibangun dengan akhlak dan budi pekerti yang hak sesuai dengan agama Allah. Apa yang terjadi? Di situ wujud masyarakat manusia di mana keserakahan adalah yang berkuasa. Di situ wujud satu masyarakat di mana yang kuat akan menindas yang lemah. Di situ akan tampak satu masyarakat di mana satu bagian masyarakat hidup dengan keserakahannya, satu masyarakat akan hidup dengan aniayanya. Satu tatanan masyarakat yang jauh daripada nilai-nilai agama, jauh dari sifat tawakal, jauh dari sifat ridho, maka akan terbangun satu masyarakat hubungannya dengan alam sekitarnya saja itu hubungan yang buruk. Dia akan demikian serakah eksploitasi alam sekitarnya, sehingga alam yang mestinya memberikan kehidupan yang indah pada masyarakat manusia itu tadi, tapi dalam satu tahapan alam justru akan menghancurkan dia akibat keserakahan masyarakat manusia kepada alam itu tadi. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia mencapai pencapaian teknologi atau apapun lah dalam bahasa manusia, tetapi pada detik itu manusia benar-benar buruk, gagal, cacat dalam ketauhidannya dan dalam wujudnya agama dalam kehidupan dia, maka justru di puncak capaian kehidupan manusia yang seperti itu nanti kiamat itu akan diberlakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bayangkan maka saat itu
Kehidupan manusia mungkin dalam puncak-puncaknya teknologi yang hari ini mungkin belum bisa kita bayangkan. Teknologi tercanggih wujud dalam kehidupan manusia dengan sistem seperti apa mungkin hari ini pun belum bisa kita bayangkan. Tetapi dalam kehidupan yang seperti itu majunya, seperti itu modernnya, seperti itu canggihnya. Tetapi jika saat itu tidak ada lagi satu orang manusia yang mengucapkan la ilaha illallah, maka berapapun jumlah manusia di dunia, maka seperti apapun kemajuan di dunia itu, secanggih apapun teknologinya manusia, maka pilihannya adalah Allah akan menghancurkan dunia itu. Maka jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, maka marilah setiap diri kita benar-benar memahamkan, membangun kepahaman bahwasanya kemuliaan adalah dalam wujudnya agama dalam kehidupan kita. Kemuliaan adalah dalam wujudnya agama dalam kehidupan kita. Kemuliaan adalah jika aku wujud agama dalam kehidupanku. Kemuliaan adalah jika wujud agama dalam rumah tanggaku, dalam keluargaku. Kemuliaan adalah jika wujud agama dalam masyarakatku. Kemuliaan adalah jika agama wujud dalam kehidupan kita. Kemuliaan adalah jika di dalam bermuamalah, dan mungkin apapun jenis muamalah kita. Mungkin kita bermuamalah dengan cara berdagang, mungkin kita bermuamalah dengan cara bertani, mungkin kita bermuamalah menjadi seorang buruh atau pekerja, menjadi peran apapun dalam muamalah kita. Tetapi jika muamalah ini kita lakukan dengan tertib agama, maka kita harus yakin bahwasanya kita sedang dalam jalan kemuliaan. Kita sedang di dalam jalan kemuliaan. Tetapi ketika seseorang manusia menjalani muamalahnya mungkin dengan gemerlapnya jalan itu, mungkin dengan hasil-hasil yang demikian besar, demikian banyak dalam jalan muamalahnya itu, tetapi jalan itu dilalui jauh dari agama, maka kita pun harus memandang seseorang yang seperti itu sedang berjalan dalam kehinaan dia. Walaupun mungkin jalan yang dilalui adalah jalan yang penuh gemerlap keduniaan, jalan yang penuh dengan sorak-sorai manusia akan di dalam memandang dia. Tapi jalan yang penuh gemerlap, jalan yang penuh sorak-sorai tadi, jika itu bukan jalan yang dihiasi dengan tertib agama, maka kita harus memandang seseorang itu sedang berjalan di dalam kehinaan dia. Kehinaan di dalam sorak-sorai manusia. Tetapi ini satu jalan yang dia sedang menuju kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah mulia, guru kita Romo Yai Uzairon rahmatullah alaih dalam satu bayannya, beliau pernah membuat tamsil bagaimana seseorang yang hidup di dalam agama dan bagaimana seseorang yang hidup jauh dari agama. Ada seseorang, dia ini dua orang manusia, ya orang yang manusia ya, dua orang yang sama-sama sedang makan ini dalam satu tempat yang berbeda. Satu orang ini makan dengan hidangan yang demikian mewah, semua makanan lezat yang mungkin bisa kita kenali ada di depan dia itu, di meja makannya itu. Dia makan dengan hidangan yang mewah. Di samping kanan kirinya pun pelayan-pelayan yang berkhidmat kepada dia. Ruangannya pun full AC. Masya Allah. Bagaimana kalau kita melihat orang seperti itu? Seketika mungkin orang akan mengatakan, wah ini orang demikian mulia ini. Demikian mulia, demikian terhormat ini. Tetapi bagaimana kalau setelah itu kita diberi kabar oleh seseorang yang kabarnya ini mutlak, yakin, benar. Bahwasanya
Orang yang sedang makan dengan hidangan yang demikian mewah, dikelilingi pelayan-pelayan yang siap khidmat kepada dia, di ruangan yang demikian sejuk, ini beberapa menit lagi, bahkan mungkin makannya pun belum selesai, dia nanti akan digantung. Dia nanti akan digantung, mungkin 2-3 menit ke depan, bahkan makannya pun mungkin belum selesai. Maka jika itu yang kita ketahui, apa yang kita katakan? Wah, ini orang kasihan sekali, apes banget uripe iki. Walaupun dia mungkin tersenyum-senyum, kita tidak ada di antara kita yang mengatakan ini orang yang mulia ini. Oh enggak. Semua orang akan sepakat ini orang yang apes hidupnya. Orang yang hancur hidupnya. Orang yang sebentar lagi dia akan menghadapkan kehancuran. Terus orang kedua di ruang yang lain, dia mungkin makan hanya di lantai. Sego pecel kowe wis rada anyep gitu ya. Ngombene ya mung banyu keran. Ngombene banyu keran, sego pecel sarapan jam 10, pecele ning gawe jam 6 esuk itu wis setengah bleder gitu. Dia pun hanya duduk di lantai, tidak ada yang pelayan-pelayan di sekitar dia. Ruangannya pun mungkin sangat-sangat sederhana. Gitu. Mungkin kanan kirinya ada kotor sini, ada kotoran itu. Gitu. Sesaat siapapun yang melihat orang seperti ini, maka dia akan mengatakan, wong iki melas mentol ya urip kaya Masya Allah. Sarapan yo sego wis mbleter kaya ngono, ya nek kancane awake kuru pisan gitu. Tetapi bagaimana kalau pada saat itu kita dibisi oleh orang yang terpercaya bahwasannya orang itu beberapa menit lagi akan dilantik menjadi raja. Maka semua akan mengatakan Masya Allah, wong kuwi jen bejo banget kuwi. Wong jen mujur, bejo, untung wis semua pujian-pujian patut kita sematkan kepada dia. Walaupun tampaknya dia demikian sederhananya, demikian penuh kekurangannya, bahkan mungkin demikian penderitaan pada dia saat itu. Tetapi ketika 2-3 menit ke depan dia akan langsung diangkat menjadi raja di raja. Dengan segenap kemuliaan yang akan diberikan kepada dia. Maka semua orang akan sepakat orang ini orang yang bahagia. Orang ini orang yang terhormat. Orang ini orang yang sukses. Seperti itu. Nah maka yang mulia seperti itulah bagaimana kita harus belajar melihat kehidupan ini. Bagaimana Romonya Uzairun sedang mengajari kita bagaimana kita memakai kacamata yang benar di dalam melihat kehidupan ini. Ukurannya itu bukan kok dia sedang menghadap hidangan apa. Ukurannya bukan kok berapa pelayan yang sekarang sedang melayani dia. Ukurannya bukan dia sedang berada di ruangan seperti apa. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah kemuliaan keadaan apa yang akan dihadapi setelah keadaan itu. Seseorang yang kehidupannya Masya Allah mungkin penuh dengan sederhana. Sederhana semuanya, makannya sederhana, bajunya pun sederhana, mungkin rumahnya pun sederhana, penuh kekurangan di sana sini. Tetapi ketika seseorang itu dalam keadaan yang seperti itu, dia wujud agama dalam kehidupan dia, maka kita harus melihat ini adalah calon raja-raja yang besar. Dan ini orang yang sangat beruntung. Sangat-sangat beruntung ini orang ini. Pun demikian seseorang yang mungkin hidupnya dengan sorak-sorai gemerlap keduniaan. Dengan kemewahannya. Dengan apapun capaian-capaian keduniaan. Tetapi tidak ada agama dalam kehidupan dia. Tetapi cacat agamanya. Maka kita harus melihat seperti orang yang makan dengan penuh kemewahan tapi 5 menit lagi, 3 menit lagi akan digantung tadi itu. Kasihan ini orang ini, kasihan ini. Dia telah benar-benar kasihan. Tidak ada alasan apapun untuk mengatakan dia ini orang yang bahagia. Kasihan sekali. Dia akan benar-benar kasihan sekali. Ya, seperti itu. Insyaallah teman-teman.
Jadi seperti itulah agama. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama yang sempurna telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang sempurna, yang dengan sempurnanya agama ini bisa membangun satu masyarakat yang sempurna juga. Dan percontohan masyarakat sempurna, masyarakat yang benar-benar meridhokan Allah Subhanahu wa taala karena ditata menurut aturan agama adalah masyarakatnya sahabat. Adalah masyarakat sahabat. Masyarakat sahabat ini di dalamnya banyak sekali warna-warnanya. Ada sahabat yang kaya raya. Dalam masyarakat sahabat ini ada juga yang miskin. Dalam masyarakat sahabat ini mungkin ada ikhtilaf-ikhtilafnya, ada perselisihannya. Dalam masyarakat sahabat ini ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi rakyat. Dalam masyarakat sahabat ini semua cerita kehidupan manusia ada di masyarakat sahabat. Semua cerita, semua kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam lazimnya kehidupan manusia ada di dalam masyarakat sahabat. Tetapi karena masyarakat sahabat ini adalah masyarakat di mana setiap individu dalam masyarakat itu menjalani kehidupan dalam tatanan agama, maka semuanya adalah jalan-jalan kemuliaan. Semuanya adalah jalan-jalan kemuliaan. Nah, masyarakat yang seperti inilah masyarakat yang meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Dan masyarakat sahabat inilah cita-cita kita dengan usaha-usaha agama ini. Wujudnya masyarakat sahabat dalam kehidupan kita. Wujudnya masyarakat sahabat dalam masyarakat kita. Wujudnya keluarga ala sahabat dalam keluarga kita. Wujudnya pribadi-pribadi seperti sahabat dalam pribadi-pribadi diri kita. Salah satu. Ya. Tetapi seseorang itu akan bisa melihat kemuliaan masyarakat sahabat jika kacamatanya adalah kacamata agama tadi itu. Kacamata iman. Kacamata iman, kacamata agama. Karena jika kacamatanya itu kacamata dunia, maka seseorang akan kebingungan. Mungkin tidak menemukan sisi mulianya masyarakat sahabat. Karena dia akan mengatakan di masyarakat sahabat miskin, di Makassar sahabat pun ada peperangan di situ. Mungkin dalam bahasa orang sekarang apalah kata peperangan itu diganti dengan kosakata apa begitu. Di dalam masa sahabat ada begini, ada begitu, ada begini, begitu. Ya. Itu jika kacamata yang digunakan untuk melihat masyarakat sahabat adalah kacamata keduniaan. Ya. Tetapi jika kacamata yang digunakan adalah kacamata sempurnanya agama, kacamata yang digunakan adalah kacamata sempurnanya tauhid, keimanan dalam setiap pribadi masyarakat. Kacamata yang digunakan adalah kacamata bagaimana sempurnanya ubudiyah. Kacamata yang digunakan adalah bagaimana muamalah, muasyarah yang dijalankan dengan tertib agama. Kacamata yang digunakan adalah kacamata melihat bagaimana hati-hati yang dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kacamata yang digunakan adalah kacamata bagaimana pribadi-pribadi manusia yang hatinya penuh sifat tawakal. Pribadi-pribadi manusia yang di hatinya penuh dengan sifat ridho, tawakal, qanaah, ikhlas. Maka itulah masyarakat sahabat. Itulah keindahan, kemuliaan masyarakat sahabat. Tetapi jika memandang masyarakat sahabat, bahkan memandang pribadi para nabi sekalipun, yang para nabi ini adalah manusia-manusia sempurna dengan kacamata dunia, ini kebolak-balik nanti. Ini akan jungkir balik dan kebolak-balik. Dan orang akan tersesat, orang akan tersesat kepahamannya. Nah, jamaah dimana subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang sukses adalah kehidupan masyarakat sahabat ini tadi. Kehidupan yang berhasil adalah kehidupan ala masyarakat sahabat.
kehidupan yang meridhokan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan masyarakat sahabat. Insya Allah. Maka cita-cita kita adalah bagaimana kita bisa mencontoh, kita bisa mengikuti, meneladani kehidupan ala masyarakat sahabat ini. Cita-cita kita adalah bagaimana masyarakat kita di mahalah kita, di halakoh kita, atau mungkin ya di seluruh alam bisa wujud dalam tatanan sebagaimana masyarakat sahabat. Cita-cita kita adalah bagaimana keluarga kita sebagaimana keluarga sahabat, wanita-wanita kita, kanak-kanak kita sebagaimana masyarakat sahabat. Cita-cita kita adalah bagaimana di dalam bermuamalah, di dalam bermuasyarah, maka ini dijalankan, diwarnai dengan sebagaimana masyarakat sahabat menjalani muamalah muasyarahnya. Itulah cita-cita kita. Karena dalam kehidupan masyarakat sahabat ini, inilah kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman semua. Tapi syaratnya itu. Karena hari ini tuh Masya Allah, kadang-kadang orang itu keladuk wane kurang duga gitu. Ketika mengomentari sahabat begitu. Ketika mengomentari pribadi sahabat atau ketika mengomentari masyarakat sahabat. Ini dalam satu kalimat-kalimat yang buruk sekali. Buruk sekali. Buruk ini buruk bagi dia si komentator ini sebenarnya itu. Ya. Yang parah itu ketika komentarnya ini pun diikuti oleh masyarakat yang lain, orang yang lain, sehingga semua terseret dalam keburukan-keburukan itu. Kenapa timbul orang yang berkomentar buruk terhadap sahabat, terhadap pribadi sahabat, terhadap masyarakat sahabat? Ini karena kacamata yang digunakan untuk melihat masyarakat sahabat ini dengan kacamata yang salah. Apakah kacamata yang salah ini? Kacamata keduniaan, kacamata ukuran-ukuran keduniaan, kacamata hukumah, sehingga salah semua. Orang pakai kacamata hitam itu semua tambah hitam itu. Orang yang paling putih pun menjadi hitam di dalam pandangan dia. Apalagi wis ireng terus burek pisan. Wah, burek semua, kusem semua itu. Jamaah dimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana masyarakat sahabat ini bisa wujud dalam kehidupan kita hari ini? Walaupun mungkin ya bukan kok 100% wujud itu ya. Tetapi kehidupan kita itu mendapat barokahnya sifat-sifatnya masyarakat sahabat. Maka masyayikh kita telah mengajarkan kepada kita cara-caranya, jalan-jalannya. Yaitu dengan meneruskan usahanya Rasulullah SAW yang dalam pelajaran kita di dalam dakwah ini, di situ ada dua jalan, yang satu namanya intikoli. Di dalam intikoli ini bagaimana setiap pribadi kita umat akhir zaman harus berani menyisihkan waktunya, meluangkan waktunya, mengambil keputusan dalam kehidupannya, di mana waktu yang memang digunakan untuk perbaikan dirinya, untuk mendakwahkan agamanya. Dan di satu bagian yaitu kerja makomi. Di dalam kerja makomi ini adalah satu kerja di mana kita dituntut untuk berusaha dengan sungguh-sungguh menjadikan rumah kita, menjadikan masjid-masjid kita ini sebagai madrasah tarbiyah. Menjadikan kampung-kampung kita menjadi kampung-kampung tarbiyah. Itu adalah makomi. Di antara intikali dan makomi, maka makomilah yang menjadi azasnya. Para masyayikh kita mengatakan kerja makomi adalah kerja azas. Kerja makomi menjadi azasnya dalam usaha mewujudkan masyarakat sahabat ini. Kerja bagaimana menjadikan rumah-rumah kita menjadi rumah-rumah tarbiyah. Kerja menjadikan masjid-masjid kita menjadi masjid-masjid tarbiyah. Kerja dalam rangka berpikir, berusaha menjadikan kampung kita menjadi kampung-kampung tarbiyah. Sehingga di dalam satu rumah tarbiyah perlahan-lahan ahli keluarga di rumah itu
akan tertarbiyah sehingga muncul sifat-sifat imaniyah dalam dirinya. Dengan sifat-sifat imaniyah itu, setiap pribadi dalam keluarga itu akan dengan kesadarannya, akan dengan kesungguhannya menunaikan perintah agama. Tanpa perlu ada undang-undang di rumah itu. Usaha Makomi adalah usaha bagaimana menjadikan masjid-masjid kita menjadi kelas madrasah, menjadi madrasah tarbiyah, masjid-masjid kita. Sehingga siapapun orang yang masuk ke masjid kita dan apalagi menjadi bagian daripada amal di masjid kita, maka perlahan-lahan akan tumbuh sifat imaniyah pada dirinya. Dan dengan sifat imaniyah inilah maka seseorang itu akan secara perlahan-lahan juga dengan kesadarannya, dengan sifat tanggung jawabnya akan menyempurnakan agama dalam kehidupan dia. Amal Makomi adalah kerja untuk menjadikan kampung kita menjadi kampung tarbiyah. Sehingga ahli kampung itu secara perlahan-lahan satu demi satu perlahan-lahan sebulan, 2 bulan atau berapa masa nanti maka akan wujud ahli kampung yang memiliki sifat-sifat imaniyah. Yang jika sifat-sifat itu muncul dalam diri ahli kampung itu, maka setiap pribadi di kampung itu adalah pribadi-pribadi yang penuh kesadaran, penuh tanggung jawab untuk menunaikan agama dalam kehidupan dia. Bagaimana jika kampung-kampung seperti ini wujud 1 kampung, 2 kampung, 3 kampung, 1000 kampung, 1.000.000 kampung di masyarakat dunia? Maka di dunia ini akan tumbuh kampung-kampung tarbiyah. Dunia ini menjadi dunia tarbiyah. Nah, begitu mungkin. Dunia ini akan dipenuhi oleh pribadi-pribadi yang walaupun tidak ada undang-undang undang-undang keharusan menjalankan syariat atau apapun lah itu. Tetapi setiap pribadi dari masyarakat dunia tadi itu akan dengan kesadarannya, dengan rasa tanggung jawabnya, dengan rasa hajatnya akan mengagungkan perintah-perintah agama. Itulah Makomi. Istilah semua. Jadi kenapa seseorang ketika sholat berjamaah, waktunya sholat berjamaah, maka semua ahli kampung memenuhi masjidnya. Berangkatnya ahli kampung itu memenuhi masjid-masjidnya, itu bukan karena adanya peraturan desa yang berbunyi setiap lelaki apabila adzan harus ke masjid. Bukan karena itu. Bukan karena itu. Satu kampung di mana wanita-wanitanya menutup aurat dengan sempurna. Wujudnya masyarakat yang seperti itu, pribadi-pribadi wanita yang seperti itu, bukan karena ada peraturan pemerintah atau peraturan kota atau undang-undang apa yang berbunyi setiap wanita muslim harus menutup auratnya dengan perincian demikian. Bukan karena itu. Tetapi laki-laki berduyun-duyun ke masjid, bergairah, berlomba-lomba menyemulkan agama, pun demikian wanitanya, itu semua karena kesadarannya, itu semua karena dorongan tanggung jawabnya, itu semua karena hajat dia setiap pribadi ini kepada agama itu sendiri. Bisa tahu semua? Insyaallah. Itulah masyarakat Madinah. Itulah masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita untuk mewujudkannya di Makomi kita masing-masing. Itulah masyarakat Madinah, masyarakat tarbiyah. Kita hari ini bisa membaca di Hayatus Sahabah bagaimana para sahabat ini ketika safar berdakwah mungkin mendatangi daerah-daerah yang jauh, mungkin bertemu dengan keluarga-keluarga dari kampung yang berlainan, yang jauh. Dan setiap sahabat akan menyampaikan agama kepada di kampung yang jauh tadi, atau bertemu dengan seseorang lain di kampung yang berjauhan. Ketika seseorang itu bertanya bagaimana saya akan belajar agama, maka jawaban sahabat itu sederhana sekali. Datanglah ke rumah saya, datanglah ke masjid kami, datanglah ke kampung kami. Maka jika engkau datang ke kampung kami, engkau akan belajar agama.
Maka hari ini kita mendapatkan kisah yang demikian indah. Tidaklah datang bertamu satu orang siapapun dia ke rumahnya di antara masyarakat sahabat, 3 hari bermukim bertamu di keluarga itu, maka dia keluar dari keluarga itu, keluar dari rumah itu, dia sudah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia yang datang ke Masjid Madinah, bahkan seorang tawanan perang sekalipun, orang kafir artinya ini, dan dia didudukkan di dalam masyarakat, di dalam suasana Masjid Madinah, maka tidaklah lebih 3 hari seseorang ini dihadirkan dalam suasana masyarakat, suasana Masjid Madinah, maka dia sudah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dengan niat apapun datang ke Madinah, dia datang dengan niat apapun. Kok seseorang yang bermukim 3 hari di Madinah, maka dia akan mendapat hidayah. Ini adalah masyarakat sahabat. Ini adalah masjidnya sahabat. Ini adalah rumah-rumahnya sahabat. Jamaah hidayah subhanahu wa ta'ala, rumah tarbiyah, masjid tarbiyah, masyarakat tarbiyah, inilah target kita di dalam membangun makomi dalam kehidupan kita hari ini. Insya Allah. Masya Allah. Sekarang takarannya kira-kira kalau ada orang, kita dapat taskilan banyak ini, para mu'alaf tertaskil, ribuan orang mana Eropa atau Cina lah yang nggak jauh-jauh mungkin ya, 1000 keluarga mu'alaf tertaskil dikirim ke Temboro. Ini kalau tertibnya sahabat kita tinggal dibagi aja oleh kiai nanti. 1000, mungkin nanti zon 1 kebagian 100. 100 orang mu'alaf ini nanti akan menjadi tamunya 100 rumahnya ahbab zon 1. Kalau itu terjadi hari ini, kira-kira apa yang terjadi ini? Orang-orang mu'alaf ini bermalam 3 hari di rumah kita. Kira-kira jadi apa nanti ini? Masya Allah. Jadi babak bundas tambah. Bukan kok 3 hari bermukim di rumah kita jadi wali, bukan ini. Jadi walau a'lam tambah. Gitu. Ketika hari ini berduyun-duyun orang datang ke Temboro, Allah sebarkan hidayah dalam diri dia. Dan itu langsung dibagi ke dalam sekian ribu masjid di tempat-tempat kita. Maka apakah kita sudah yakin amal masjid di tempat kita ini sudah menjadi sarana tarbiyah bagi tamu-tamu kita tadi, para mu'alaf ini? Contohnya begitu. Kayaknya kok nggak meyakinkan kayaknya. Kita hari ini belum berani kita hari ini menggunakan kalimatnya sahabat tadi untuk menaskil. Kita datang ke negara-negara jauh kemana. Kita menawarkan Islam kepada mereka dan mereka, Masya Allah, nggak tahu mungkin apalah bahasa, mungkin belum kenal Masya Allah ya. Oh bagus sekali Islam itu. Oh, saya ingin masuk Islam dan saya ingin belajar Islam. Jika itu jawabannya, kita belum berani toh. Oh silahkan datang ke rumah saya. Silakan datang ke masjid saya. Masjid saya di Geplak namanya, Jongke, atau di Bendo, atau di Kendal, atau di Maspati. Ini alamatnya. Silakan datang ke masjid saya. Belajar agama di masjid saya. Ya tak saya mikir-mikir ngomong ngono ya. Satu masyarakat kita taskil dan mereka mungkin masuk Islam. Kita belum berani nih kayaknya ini. Oh silakan, kami mau belajar Islam ini kepada Tuhan ini. Dan kita dengan yakin kita menjawab, silakan datang ke rumah, ke kampung kami. Kampung saya itu namanya Sumberjo, Maspati. Itu kayaknya satu rombongan entah berapa puluh orang datang ke kampung kita, bubar tambah itu kayaknya. La ilaha illallah. Jadi teman-teman semua, artinya masih demikian besar ini PR kita di dalam bermakomi ini, dan belum apa-apa, betapa kita ini belum apa-apa, masih demikian capaian kita dalam makomi ini masih demikian jauh dari bagaimana seharusnya. Insyaallah nggih. Maka tatanya dimakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kenapa kita dijam ini.
Hilang jamu. Maka kenapa kita harus berusaha lagi, bersungguh-sungguh lagi. Jadi kerja makomi ini bukan kok sekedar pertanyaan sudah apakah di rumah kita sudah hidup 5 amal, sudah ada taklimnya, sudah ada mudzakarah 6 sifatnya, sudah ada halaqah tajwid, sudah ada musyarah. Bukan hanya sekedar itu baru halaman pertama dari pelajaran makomi. Hidup 5 kerja di rumah kita. Itu baru halaman pertamanya. Karena halaman terakhirnya adalah rumah kita menjadi rumah tarbiyah. Sebagaimana rumahnya sahabat. Insya Allah. Itu di halaman pertama suwek kabeh itu sebenarnya. Amal makomi bukan kok sekedar wah bagus Pak, masjid saya ini sudah hidup DTI 5 kali. Keren ini, bagus. Di rumah saya ini sudah 5 amal sempurna, bahkan DTI 5 kali. Keren ini, bagus ini. Bukan kok ini buruk, bagus. Tetapi ingat, bukan itu maksudnya. Itu baru tadi. Baru halaman pertama. Ibaratnya orang ngaji itu baru Iqra 1 halaman pertama lagi. Gitu. Karena halaman terakhirnya dari pelajaran makomi kita adalah masjid kita hidup suasana agama, suasana amal, suasana tarbiyah. Sebagaimana Masjid Nabawi di zaman Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Orang yang memusuhi Islam pun dengan diikat di serambi masjid tidaklah lebih 3 hari kecuali dia mendapat hidayah. Iki kira nek wong maling atau preman atau apa lah ditaleni ning empere masjid awake dhewe 3 dina dadi apa ya? Tambah ngamuk gitu. Amal makom yang kita lakukan adalah satu kerja 2,5 jam lagi silaturahmi lagi membangun suasana iman yakin, pembicaraan iman yakin di kampung kita. Sehingga tadi wujudlah satu perkampungan di mana setiap individu di kampung itu adalah orang-orang yang demikian rindu dengan akhirat, demikian bersemangat di dalam agama. Sehingga siapapun yang datang ke kampung kita, berjalan melewati kampung kita saja, maka mereka akan seperti berjalan melewati kampung Madinah. Dengan berjalan saja mendapat hidayah nanti. Maka itulah kerja makomi. Jadi ukurannya adalah itu. Maka tuan-tuan yang dimana Allah Subhanahu wa taala, maka tamsil ini untuk apa? Untuk menyemangatkan kita, mestinya begitu. Ketika kita sudah bisa 5 amal, sudah hidup 5 amal di masjid kita, sudah UMM sudah 5 kali, 6 kali, ini bukan berarti sudah sempurna makomi di rumah kita, di masjid kita. Bukan, belum. Ini mungkin kalau dinisbatkan kepada anak ngaji gitu ya, halaman pertama mungkin sudah kita baca dengan bagus begitu loh. Halaman pertama A, ba, ta sudah kita pelajari dengan bagus. Kita harus mulai masuk ke halaman kedua. Halaman kedua. Jika di rumah kita hari ini alhamdulillah sudah 5 kerja sudah kita buat. Di rumah kita sudah taklim kitab sudah kita tunaikan. Ada halaqah tajwid setiap hari. Ada mudzakarah 6 sifat semua terlibat. Ada musyawarah, ada taskil. Dan itu dalam majelis taklim di keluarga kita. Sudah setengah jam taklim itu kita buat, bahkan mungkin kita lebih 45 menit sudah kita buat. Ketika ini sudah kita buat bukan berarti sudah selesai makomi di rumah kita. Bukan, ini adalah baru lembar pertama dari pelajaran makomi sudah kita buat di rumah kita. Karena targetnya apa? Rumah kita menjadi rumah tarbiyah. Rumah kita menjadi rumah yang siapapun yang akan datang ke rumah kita maka mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli rumah itu dari papankah, dari bambukah, berlantai tanahkah, berlantai batukah, di kotakah, di gunungkah, tidak peduli. Insya Allah. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka menyadari perkara itu, maka kita demikian masih besarnya tanggung jawab kita. Kita mesti lebih bersemangat lagi.
kita mesti bersungguh-sungguh lagi di dalam belajar menghidupkan makomi di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita, di kampung-kampung kita. Insya Allah ya. Dan teman makomi kita itu adalah ya semua saudara muslim, teman makomi kita itu. Gitu. Saya masih ingat betul ketika musyawarah di Nizamuddin itu, maka laporan itu biasanya kan dibacakan form A, form B seperti itu ya. Di sana pun sama, negara Indonesia laporan dibacakan begini-begini, laporan berapa jumlah taklim, berapa gitu. Kemudian waktu itu Mas Syekh bertanya, kurang lebih pertanyaan begini, di halakoh Anda ada berapa masjid? Maka dijawab, katakanlah ada 50 masjid di halakoh itu. Dari 50 masjid, berapa masjid yang sudah hidup minimal satu amal? Dijawab 20 gitu. Yang sudah 5 amal, 5. 50 masjid, 5 hidup 5 amal, 20 hidup beberapa amal. Terus mengapa 30 masjid yang lain belum hidup amal? Pertanyaannya seperti itu, mengapa di 30 masjid yang lain belum hidup amal? Maka biasanya jawaban kita apa? Biasanya jawaban kita apa kalau ada pertanyaan seperti itu? Jawabannya biasanya karena di 30 masjid belum ada karkunnya. Biasanya begitu jawaban kita. Dan ketika itu di Nizamuddin itu pun jawabannya juga. Saya tidak usah nyebut siapa mutakalimnya ketika itu ya, tapi itu jawabannya. Wahai Syekh, di 30 masjid itu belum ada karkunnya. Maka saya ingat betul itu kalau cekoy tahdir itu kita dijawab kita ini, tapi ini pakai bahasa saya sendiri ya. Terus yang membuat tertib bahwasanya amal makomi ini hanya boleh dan hanya bisa dikerjakan oleh karkun itu loh, siapa yang bikin aturan seperti itu? Gitu. Ketika kita menjawab di 30 masjid belum ada karkunnya, seakan-akan kita itu membuat satu aturan bahwasanya makomi itu hanya bisa dikerjakan oleh karkun saja, oleh orang yang sudah pernah keluar 4 bulan 40 hari negeri jauh 3 hari oleh itu. Nah inilah jawaban yang gak disukai oleh para masyayikh kita. Gitu. Karena apa? Mestinya amal makomi, membaca taklim harian di masjid, ini menjadi amal umumiyah yang semua umat Islam bisa melakukannya dan harus bisa melakukannya. Bukan kok hanya karkunnya saja yang nah seperti itu. Nah maka bagaimana menjadikan kerja-kerja makomi ini kerja-kerja umumiyah. Amal makomi ini amal-amal umumiyah ini menjadi PR kita hari ini. Jangan sampai kita sendiri, para ahbab sendiri, para pekerja dakwahnya sendiri berkeyakinan situ. Di dalam membuat tajid-tajid makomi kita sendiri menghitungnya itu dengan hitungan tadi itu. Urung enek karkune, wis enek karkune gitu. Loh, gitu. Karena tadi dengan standar seperti itu kita telah mempersempit diri kita sendiri. Mosok maca hadis iku kudu telung dina dhisik. Nah, gitu. Tapi jika kita sendiri itu berkeyakinan seperti itu ya sudah, itulah yang terjadi akhirnya. Gitu. Maka taklim masjid, taklim rumah, ini amal yang mestinya bisa dihidupkan di semua masyarakat Islam, di semua masjidnya orang Islam, masjid mesti orang Islam ya, di semua masjid dan di semua keluarga-keluarga Muslim. Taklim keluarga dibacakan di situ kitab Fadilah Amal, kitab Muntakhab, Fadilah Sedekah. Taklim di mana dalam majelis itu satu keluarga saling belajar tajwid Quran. Bukankah hal yang seperti ini mestinya bisa dibuat oleh semua orang Muslim, bukan hanya karkun saja? Nah seperti itulah kata. Maka ini takasa dari masyayikh kita ini adalah tadi menjadikan dakwah ini kerja-kerja umumiyat. Saya masih ingat betul ketika dulu istimewa di Cikampek, waktu itu Syekh Abdul Wahab Rewin, beliau masih sugeng, masih hidup ketika itu. Beliau kirim surat ke Indonesia dan dibacakan di Cikampek waktu itu. Dan salah satu kali pesannya itu di nomor 1, karena saya mencatatnya adalah jadikanlah kerja dakwah ini kerja umumiyat. Gitu. Itu disampaikan ke Indonesia, mungkin beliau melihat Indonesia ini karkun ini apa? Ngumpul ya ambek karkun tok gitu. Taklim ya mung karkun tok gitu. Taklim masrut ya mung bojo-bojone karkun tok. Pakai tok ini yang jadi repot ini.
Ketika nganggo tok ini yang jadi repot ini. Ya, maka ini kerja umumiyat. Kita rengkuh semua umat manusia, umat muslim, saudara muslim kita di dalam kerja kita. Baik di makomi kita, kerja-kerja di halakoh kita, kerja-kerja di markas kita. Insya Allah semua ya. Jadi ini kerja umumiyat. Kita jadikan dakwah ini kerja umumiyat dan semua saudara muslim kita jadikan bagian daripada kerja-kerja ini. Insya Allah demikian mutakarah yang bisa kita sampaikan. Ada kurang pasnya kekhilafan itu karena kebodohan saya, kekurangan saya. Subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.